Berkat sholawat Nabi, sampai tahu sekarang, saya bangun pondok sampai tingkat 3, nggak pernah minta sokongan dana masyarakat. Mengedarkan edaran, proposal nggak pernah. Modalnya hanya sholawat saja. Uang yang datang ya ada aja, dan nggak pernah habis-habis. Itu berkat sholawat, kata Kiai Mas Duki dalam pengajiannya. Bahkan Kiai Mas Duki pernah berkata, berkat sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang saya inginkan belum ada yang tidak dituruti oleh Allah. Belum ada permintaan yang tidak dituruti berkat sholawat Nabi. Semua permintaan saya terpenuhi berkat sholawat. Kiai Haji Yusuf Hudori atau biasa disebut Gus Yusuf, pengasuh pesantren asrama perguruan Islam Galrejo Magelang, pernah berkata, ketika kamu mau secara istiqomah membaca sholat ini, semalamnya tidak kurang dari 1000 kali, hidupmu tidak bakal telat uang, ungkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para sahabat jejak santri yang budiman, almarhum Kiai Haji Ahmad Mas Duki Mahfud adalah pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Merkosono Malang. Rois Suriah PBNU periode 2010 sampai 2015 ini wafat pada 1 Maret 2014. Satu hari di tahun 1956, ketika Mas Duki muda masih menjadi seorang santri di daerah Yogyakarta, beliau mengalami gangguan jin di masjid tempat beliau mengaji. Selama 3 hari merasa selalu ingin banyak makan, tapi anehnya tidak bisa buang hajat. Di hari keempat tubuhnya pun sangat panas. Beliau terkulai lemah, ditemani adiknya yang masih sama-sama menjadi santri. Begitu memilukan keadaannya, sampai-sampai beliau berwasiat kepada sang adik soal pemakaman jika meninggal. Tidak mau jasadnya dibawa pulang ke Jepara, kampung halamannya. Rupanya beliau khawatir jika jasadnya tidak dikubur di kota tempat nyantri, yaitu Yogyakarta, akan hilang predikat mati syahidnya. Mendengar permintaan sang kakak, adiknya jelas langsung kedap-kedip, makin cemas dan menangis. Maka meskipun suasana tengah malam, adiknya membawa Mas Duki menuju rumah seorang kiai yang merupakan salah seorang guru ngajinya dengan menumpang becak. Mendapati tamu yang tidak biasa, jam 1 malam, tuan rumah langsung menyuruh Mas Duki beristirahat. Tepat jam 3 pagi, Mas Duki mendadak terbangun. Alhamdulillah, ternyata beliau hendak buang hajat yang sudah 4 hari tertahan. Setelah bisa buang hajat, rasa sakit dan panas yang dirasakan sedikit hilang. Esok paginya, Mas Duki menemui kiainya dan berkata, "Pak Yai, saya masih terasa sakit." Pak Yai tersenyum dan menjawab, "Kalau kepengen sembuh, sampean tidak boleh pegang kitab apapun. 2 bulan lagi saya ujian, Kiai. Kalau tidak boleh pegang kitab apapun, nanti saya ujiannya bagaimana?" Matur Mas Duki muda keheranan. Dengan nada agak marah, Pak Kiai berkata, "Yang bikin kamu lulus itu gurumu, bapakmu, apa mbahmu?" Mas Duki menjawab, "Hakikatnya Allah, Pak Yai." "Lah ya sudah, sampean sudah tahu," timpal Pak Yai. "Lalu saya harus bagaimana, Pak Yai, kalau syariatnya tidak saya lakukan?" "Tiap hari kamu harus baca sholawat yang banyak," jawab Pak Yai. "Banyak itu berapa, Yai?" Pak Yai menjawab, "Sedikitnya 1000 kali. Lalu sampean berdoa dengan berkat sholawat agar bisa lulus ujian dengan nilai bagus." Beliau pun patuh dawuh Kiai, hingga akhirnya masa ujian pun tiba. Mas Duki masih harus menahan diri untuk tidak memegang buku apapun, hanya membaca sholawat sebanyak-banyaknya setiap hari. Celakanya ketika mendekati ujian, buku pegangan bahasa Jerman diganti. Maka ketika selesai ujian, Mas Duki dipanggil gurunya. "Mas Duki, kamu ujian bahasa Jerman." Mas Duki sama sekali tidak kaget. "Berapa nilai saya, Pak?" 3. "Seminggu lagi kamu ujian ulang ya?" ujar Pak Guru. Namun ketika masa seminggu datang, Mas Duki tidak langsung mendatangi gurunya. Baru setelah larangan memegang buku apapun berakhir, Mas Duki mendatangi gurunya. "Pak, saya minta ujian," ujarnya. "Ujian apa?" gurunya balik bertanya. Mas Duki menjawab, "Ya ujian bahasa Jerman, Pak."
kata gurunya. Kamu bodoh apa? Nilai 8 kok minta ujian lagi? Kamu itu minta nilai berapa? Mas Duki menjawab sambil bercanda. Barangkali bisa 10, Pak. Di lain kesempatan di tempat dan masa yang berbeda, Kiai Mas Duki pernah didatangi orang yang meminta air doa untuk kesembuhan orang sakit. Mas Duki ketika itu kebingungan karena tidak tahu bacaan apa yang harus dibaca agar air putih bisa menjadi obat. Maka beliau berkilah, "Oh, kalau begitu besok pagi setelah subuh kamu balik kemari untuk ambil airnya ya." Mas Duki sengaja mengulur waktu karena beliau ingin bertanya kepada sang istri perihal abah mertua yang sering suwuk-menyuwuk. Tapi ternyata istrinya tidak tahu bacaan yang diucapkan abahnya ketika mengobati orang dengan perantara air putih. Karena tidak menemukan jawaban, akhirnya Kiai Mas Duki pun menggunakan senjata andalannya, yaitu sholawat. Tengah malam seusai Qiyamul Lail dibacanya Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dibacanya berulang-ulang hingga lebih dari 1000 kali. Kemudian dilanjut membaca doa Allahumma ij'al hazal ma dawaan liman syarabahu min jami'il amrod. Artinya, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai obat dari segala penyakit bagi peminumnya. Setelah itu beliau meniupkan ke dalam segelas air putih. Singkat cerita, dengan wasilah segelas air bersolawat, 3 hari kemudian dikabarkan sembuh. Padahal sakitnya sudah 4 bulan dan berbagai ikhtiar baik ke dokter maupun pengobatan lain sudah dicoba. Sejak itu Kiai Mas Duki dikenal sebagai guru agama yang pandai nyuwuk. Kalau ada orang menderita penyakit aneh-aneh, datang ke Mergosono. Insya Allah saya bacakan sholawat 1000 kali. Kalau tidak mempan 10.000 kali, insya Allah kabul, kata Kiai Mas Duki di sebuah acara pengajian. Berkat sholawat Nabi, sampean tahu sekarang, saya bangun pondok sampai tingkat 3, nggak pernah minta sokongan dana masyarakat, mengedarkan edaran, apalagi proposal, nggak pernah. Modalnya hanya sholawat saja. Uang yang datang ada aja dan nggak pernah habis-habis. Itu berkat sholawat, lanjut Kiai Mas Duki dalam pengajiannya. Bahkan Kiai Mas Duki melanjutkan, berkat sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua yang saya inginkan belum ada yang tidak pernah dituruti oleh Allah. Belum ada permintaan yang tidak dituruti berkat sholawat Nabi. Semua permintaan saya terpenuhi berkat sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Demikian keajaiban bersolawat. Kisah nyata dari seorang ulama tersebut hanya satu dari sangat banyak bukti. Kisah ini dinukil dari tulisan Indi Rijal Lutofa di website NU Online. Indi Rijal Lutofa adalah seorang santri Kiai Haji Ahmad Mas Duki Mahfud yang didengar langsung dari penuturan Kiai Mas Duki saat memberikan pengajian di Majelis Ta'lim wal Maulid Riyadul Jannah Malang, Jawa Timur. Hal ini bukan tanpa dasar atau keyakinan ngawur yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Pada hakikatnya ketika seorang bersolawat adalah murni sebuah penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat mempunyai banyak fadilah dan manfaat bagi yang membacanya. Antara lain dengan bersolawat, apapun hajat kita dengan izin Allah pasti terkabul. Ketika kita melakukan amalan yang sebenarnya terbilang enteng dan bisa dilakukan sembari melakukan aktivitas lain ini, Allah mengganjarnya dengan balasan yang tidak main-main. Sebanyak apapun hajat Anda, sebesar apapun keinginan Anda, akan Allah berikan dengan wasilah sholawat. Rasulullah bersabda, Man sholla alayya sholatan wahidatan, shollallahu alaihi asron. Barang siapa membaca sholawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah kesempatan, Kiai Haji Yusuf Khodori atau biasa disebut Gus Yusuf, pengasuh pesantren asrama perguruan Islam Tegal Rejo Magelang,
jika jenis bacaan sholawat berjumlah hingga ribuan ini memiliki induk yang bernama sholawat Jibril. Bacaan sholawat Jibril ini cukup pendek dan mudah dihafal, yakni Sallallahu ala Muhammad. Beliau mendapat ijazah bacaan sholawat ini dari Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh pesantren Lirboyo, Jawa Timur, ketika berpamitan untuk pulang setelah nyantri di pesantren tersebut. Dan Gus Yusuf pun mengakui bahwa dirinya telah membuktikan bahwa sholawat Jibril mempunyai sangat banyak keutamaan. Antara lain, ketika kamu mau secara istiqomah membaca sholawat ini, semalamnya tidak kurang dari 1000 kali, hidupmu tidak bakal telat dari uang, ungkap Gus Yusuf. Sallallahu ala Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.